Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saya Demeling Kweso di dalam channel ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum saya lanjut lebih dalam masuk dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu tetap dukung pelayanan ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Bapak Ibu, di layar ini tertera nomor rekening kami. Doakan dan dukung terus pelayanan kami agar lewat pelayanan yang Tuhan percayakan, biarlah jiwa-jiwa banyak dimenangkan dan dipersembahkan untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya sungguh bersuka cita. Saya percaya juga Bapak Ibu juga bersuka cita. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas tentang satu ayat firman Tuhan di dalam perjanjian lama yang bagi saya tidak terlalu banyak ayat, hanya 3 ayat saja. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga. Sekali lagi Bapak Ibu, mari buka Alkitab kita, dan kita akan baca bersama-sama terambil di dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga. Bapak Ibu, jika sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, yang menjadi ayat kunci, yang menjadi sebuah ayat penekanan di dalam pembacaan ini adalah di ayat 3b. Di ayat 3b, sekali lagi saya baca, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Garis bawahi kata sebab kesanalah. Bapak Ibu, di dalam konsep kuno orang-orang Ibrani tentang anak laki-laki. Jadi katanya anak laki-laki itu di zaman itu kalau mereka sudah menikah, mereka tetap tinggal sama orang tua, mereka tetap tinggal bersama-sama, dan solidaritasnya itu sangat-sangat tinggi. Dan ditemukan bahwa di dalam konsep kuno Ibrani pada zaman itu, bahwa anak laki-laki itu begitu rukun, ya, begitu dengan istrinya, begitu rukun dengan orang tuanya, dengan mertuanya, ya, sangat solid. Nah, Bapak Ibu, dengan konsep di zaman kuno itu, kalau kita hubungkan dengan zaman kita saat ini, seringkali terjadi pemicu di dalam rumah tangga, terjadi persoalan yang menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga pada zaman modern ini. Selain terjadi karena ada perselingkuhan, ya, atau istilah modernnya sekarang adalah karena terjadi
ada pelakor-pelakor. Wah, pelakor-pelakor bukan hanya pelaku bunuh diri, tapi pelaku-pelaku nyuri suami orang, saudara. Pelaku-pelaku ngambil istri orang. Nah, kalau kita lihat selain itu, yang menjadi pemicu pisahnya rumah tangga, tidak rukunnya rumah tangga, orang ketiga itu adalah karena apa? Mertua, saudara. Seandainya itu mertua adalah seorang yang temperamennya tinggi, wah, baru kedengaran bunyi sepatunya, hadiratnya seperti di Taman Eden. Kedengaran setiap langkah-langkah kakinya, saudara. Nah, orang yang berseteru pasti mendengar setiap detukan sepatu itu akan merasa ketakutan. Atau sebaliknya, dia akan temperamennya langsung naik. Ya, ada banyak hal di dalam konseling pelayanan yang Tuhan percayakan, yang saya temukan. Tidak hanya pelakor yang menyebabkan rumah tangga itu tidak hidup rukun, tetapi orang ketiga yang seringkali memicu terjadi karena mertua. Mertua ingin dihormati. Ya. Menantunya harus menjadi seperti pembantu. Dia harus masak air panas untuk dia mandi. Dia harus buat air panas untuk dia minum. Ada banyak aturan. Dia seperti bos. Dia seperti kanjeng mami. Pokoknya dia perintah. Bin salah bin. Terjadi. Ya. Sehingga ada banyak dalam konseling pranikah. Mereka memilih pisah. Karena suami atau istri tidak bisa mengayomi, tidak bisa memberikan kenyamanan di saat dia lagi dalam tekanan. Apa sebab? Itu karena budaya. Contoh ya, ada satu kebudayaan di Maluku Utara. Setiap anak perempuan yang menikah dengan anak laki-laki, ya. Nah, biasa dalam proses pernikahan itu terjadi yang pertama tawar-menawar adalah soal apa? Mas kawin. Nah, terkenal lumayan besar. Jadi misalnya contoh saya punya orang tua ini punya saudara kira-kira 8. Kira-kira 8. Ini contoh aja, Pak, Bapak Ibu. Nah, 8 orang ini akan ditanyakan oleh orang tua saya, kira-kira apa yang mereka minta, ya, kepada si mempelai laki-laki ini. Bayangin aja Bapak Ibu, kalau 8 orang ini mintanya 10 juta, 5 juta, atau mereka mintanya mesinkah atau apa yang bernilai, kali aja 8. Nah, di dalam konsep itu, istilah kasarnya, kalau mereka sudah membayar lunas kepada permintaan wanita, orang tua dari wanita, maka dari sang mempelai laki-laki, orang tuanya merasa bahwa anak mereka ini sudah terjual, sudah dibayar lunas, maka apapun yang mereka lakukan, perempuan ini harus mengikuti, menaatinya. Ya. Dan seringkali cekcok, seringkali ribut rumah tangga. Karena apa? Saling menuduh. Saling menuduh. Si suami bilang begini, kamu ini orangnya nggak ada otak. Kamu ini orang nggak tahu malu. Orang tua kamu, saudara kamu udah minta bayar mahal, kami bayar semua. Pas kamu datang ke sini bikin kopi pun nggak becus, nggak enak. Istri macam apa? Istri jadi apa? Terluka. Setiap terjadi konflik di dalam rumah tangga selalu akan muncul ada istilah-istilah atau bahasa yang menyakitkan istrinya. Nah, kehidupan di zaman modern ini tidak seperti di zaman kuno Ibrani.
Mereka begitu rukun. Makanya saudara, lihat di dalam ayat 1 dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, kerukunan ini, konsep kerukunan di zaman kuno Ibrani ini dikaitkan di dalam konsep kerukunan di dalam Kristus. Kita hidup di zaman ini boro-boro belum menikah. Belum menikah aja udah ribut, apalagi menikah. Sehingga terkadang anak-anak juga akhirnya memilih pergaulan yang menyiksa dirinya. Karena apa? Dia berpikir, saya di rumah nggak menemukan kenyamanan, saya di rumah nggak menemukan damai sejahtera. Yang saya temukan hanyalah caci maki, hanyalah perkelahian antara saya dengan orang tua dengan saudara-saudara yang ada di rumah. Untuk memuaskan hidupnya, makanya dia menerima tawaran-tawaran dari dunia. Nah, seperti apakah arti kerukunan di dalam Tuhan? Seperti apakah gambaran atau definisi kerukunan di dalam Tuhan? Di ayat 2 dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan leher jubahnya Harun. Ya. Harun adalah seorang imam pada zaman Musa, dan dia adalah kakak dari Musa, di mana ia menolong untuk umatnya, bangsa Israel, keluar dari perbudakan Mesir. Ya. Maka di dalam ini menjelaskan bahwa Harun itu adalah satu gambaran tentang Tuhan, atau istilahnya tipologi, gambaran, melukiskan tentang Tuhan. Minyak ini bicara tentang apa? Ini minyak bicara melambangkan tentang karunia Tuhan dan rahmat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang hidup rukun di dalam Tuhan, orang yang mempraktekkan kerukunan, hidup rukun di dalam Tuhan, itu dikatakan karunia dan rahmat Tuhan itu mengalir seperti minyak yang baik dari kepala Harun sampai ke leher jubahnya, mengalir. Itu artinya bahwa Bapak Ibu yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menghidupi nilai-nilai kebenaran, di mana Bapak Ibu sebagai orang yang sudah menikah, yang belum menikah pun mempraktekkan, mengaplikasikan gaya kehidupan kerajaan surga, di mana Bapak Ibu hidup rukun, maka yang terjadi kasih karunia dan damai dan rahmat Tuhan itu akan mengalir, membalut setiap kekesalan, setiap luka di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu, dalam kehidupan seluruh area kehidupan, bahkan di setiap ruangan-ruangan kehidupan kita yang terluka, yang tergores oleh karena kita saling menyakiti, saling melukai. Karunia Tuhan, karunia Allah dan rahmatnya itu mengalir dan membalut kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Yang kedua dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Saudara, mungkin kalau Bapak Ibu pernah pergi ke gunung, atau pernah melakukan kegiatan pencinta alam lah. Biasa di zaman-zaman sebelum kita menyelesaikan SMA atau SMP, lulus lah. Nah, kebanyakan orang akhirnya memanggil, ayo kita patung-patungan, kita pergi ke gunung, kita nginap di atas, kita melihat pemandangan-pemandangan di atas. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bangun pagi, embun yang ada di gunung itu sangat banyak dan sangat-sangat bersih sekali. Nah, dikatakan embun dari gunung ini menggambarkan tentang adalah
anugerah Tuhan yang melimpah. Kalau tadi minyak yang baik bicara tentang apa? Anugerah dan rahmat Tuhan. Nah, anugerah dan rahmat Tuhan tadi itu di ayat 3a. Itu melimpah-limpah. Artinya bahwa kalau orang yang hidup rukun mempraktekkan hidup kerajaan surga di dalam pernikahannya, di dalam keluarganya, mereka diam dan hidup rukun. Oh, anugerah Tuhan yang melimpah itu akan turun memenuhi kehidupan kita, hati kita, seluruh area kehidupan kita, sehingga kita saling mengasihi, kita saling mengampuni, kita saling memberkati, seperti yang terjadi di dalam pola kehidupan zaman kuno Ibrani pada waktu itu. Nah, kalau anugerah Tuhan itu melimpah, perhatikan janjinya, dan ini yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang hidup rukun. Mereka dilimpahkan, mereka mengalami sebuah kelimpahan, ya, kelimpahan anugerah dan rahmat Tuhan melimpah-limpah. Ada lagu kan, besar setiamu di sepanjang hidupku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kalau kita sudah hidup rukun, ini di ayat 3b atau di ayat 3 full. Di ayat 3 dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu, dikatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi maksudnya, ya, janji daripada kehidupan rukun di dalam konsep Tuhan, di dalam konsep kerajaan surga, itu di sini ditekankan adalah kesanalah. Kata kesanalah ini adalah sebuah kalimat petunjuk. Di mana tempatnya? Di mana supaya hidup kita diberkati, supaya anugerah dan rahmat Tuhan itu melimpah-limpah dalam hidup rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, harus dimulai dari kehidupan lingkungan keluarga kita. Makanya dikatakan di sanalah. Di ayat 3a tadi dikatakan apa? Gunung Sion. Apa itu Gunung Sion? Tempat-tempat keluarga orang percaya. Tempat inilah mereka hidup saling mengasihi, mereka hidup rukun, mereka saling memberkati, mereka saling mengampuni. Dan dengarkan baik-baik, orang yang hidup rukun, di sanalah Tuhan akan perintahkan berkat. Bukan saudara minta, bukan saudara yang perintahkan, tapi Tuhan, sang pemilik anugerah dan rahmat Tuhan, sang pemilik berkat, sang pemilik kelimpahan, Dia akan memerintahkan berkat. Berkat apa? Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat mujizat yang lain. Pekerjaan saudara diberkati, rumah tangga saudara diberkati, saudara bahagia, saudara langgeng sampai usia masa uzur. Ada banyak berkat, keselamatan Tuhan berikan. Anak-anak saudara akan hidup dalam berkat. Mereka hidup dalam hikmat Tuhan. Mereka akan kuliahnya lolos, kuliah mereka akan berhasil. Anak-anak saudara tidak akan menjadi anak-anak yang bodoh. Tuhan akan perintahkan berkat-berkat hikmat, dan mereka menjadi anak-anak yang pandai, menjadi anak yang bijaksana. Dan ini dikatakan memerintahkan berkat kehidupan. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini keselamatan yang menjadi utama topik penekanan berkat ini.
Tidak ada berkat di dunia ini yang bersifatnya selama-lamanya. Uang hanya sementara, jabatan hanya sementara. Tetapi yang tidak pernah hilang dan kekal di dalam hidup kita adalah apa? Keselamatan. Pastikan rumah tanggamu selain bahagia, pastikan bahwa suami istri sudah menerima Yesus dan percaya bahwa Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi satu-satunya dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Pastikan orang tua bahwa anak-anak yang Tuhan percayakan Bapak, Ibu didik, besarkan, dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan Bapak, Ibu kecolongan untuk dia meninggalkan imannya. Itu kalau dia meninggalkan imannya, itu artinya Bapak, Ibu gagal di dalam mendidik. Bapak, Ibu acuh dan cuek dan tidak memberikan dasar-dasar iman, sehingga dasarnya gampang dirobohkan dan digoyahkan oleh badai kehidupan ini. Saya berdoa lewat channel ini, lewat firman Tuhan ini, ada banyak rumah-rumah tangga, ada banyak anak-anak, ada banyak orang-orang tua akan hidup rukun dan mengalami anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, sehingga berkat-berkat kehidupan yang kekal akan Tuhan datangkan, perintahkan dalam hidup kita, sehingga kita mengalami dan melihat sendiri Tuhan di dalam hidup kita. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman ini memberkati, menguatkan, dan terus menjadi alat berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.